Setiap orang tua ingin anaknya tumbuh dengan cerdas dan bahagia. Tapi di tengah kesibukan dan kemudahan hidup hari ini, kadang tanpa sadar, kita lebih sering memastikan anak kenyang bukan bergizi. Banyak anak tampak sehat di luar, tapi tubuhnya kekurangan gizi penting. Mereka mungkin tertawa, berlari, bercanda, tapi di dalam tubuhnya pertumbuhan sedang tertinggal perlahan. Stunting bukan sekedar tumbuh pendek, ia adalah sinyal lembut yang menyatakan bahwa anak butuh perhatian lebih dari cara kita memilih makanan sampai bagaimana kita memahami cinta dalam bentuk gizi. Bersama Profesor Dr. Damayanti Rusli Sarif, spesialis anak, konsultan, guru besar ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan pakar gizi klinik anak. Kita akan belajar memahami arti makan bergizi dengan cara sederhana, namun bisa mengubah arah hidup seorang anak. Karena sejatinya, setiap sendok makan yang kita berikan bukan hanya untuk hari ini saja, tapi untuk masa depannya. Terima kasih, Prof. Bagus banget ya. Terima kasih, Prof. atas waktunya di tengah kesibukan yang begitu padat. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Prof, kita tahu bahwa setiap orang tua masih menganggap stunting itu hanya soal tubuh pendek. Tapi sejatinya, Prof, dalam konteks tumbuh kembang anak secara utuh, apa sih stunting itu, Prof? Oke, jadi stunting itu kalau dulu kita sebutnya sebagai perawakan pendek. Jadi kalau dilihat anak ukurannya kalau lebih kecil dari teman-teman seumurnya, orang mikir oh dia pendek. Tetapi ternyata bahwa mengukur pendek itu ada aturannya. Jadi WHO itu tahun 2006 itu mengeluarkan suatu grafik, namanya grafik WHO, sifatnya standar, bisa dipakai seluruh dunia. Nah, kalau dia di bawah -2 standar deviasi, jadi diukur tinggi badannya dengan cara yang benar, terus diukur, diplot, terus dia di bawah -2, kita sebut sebagai perawakan pendek. Tapi khususnya stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi kronik. Seberapa jauh sih kronik? Orang selalu bertanya. Sebenarnya begitu seorang anak dapat makanan, itu hanya 50% dari kebutuhannya dan proteinnya hanya 30% dari kebutuhannya, maka dalam 1 minggu saja hormon pertumbuhannya sudah nurun. Hormon pertumbuhannya nurun dan itu namanya growth deceleration. Berat badannya dia masih dalam batas normal kalau di grafik, tetapi sudah turun. Kenaikannya harusnya misalnya kalau anak 3 bulan pertama dia naiknya mestinya sekitar 750 per bulan, dia naik sih 600 tadinya. Nah itu adalah tanda-tanda awal ada something yang kita mesti cari. Nah jadi itu bedanya. Nah kenapa itu menjadi masalah besar si stunting ini? Karena kalau kekurangan gizi itu artinya makanan ke otaknya juga berkurang. Nah kalau pada anak baru lahir sampai dia usianya sekitar 2 tahun, itu 50-60% makanan dimakan dia itu dijadikan otak. Kenapa? Karena otak bertumbuh paling pesat. Ya, di 1 tahun pertama itu 70%, di tahun kedua itu 75%, tahun ketiga itu 85%, tahun kelima 94%. Nanti dia 100%-nya di usia 9 tahun. Jadi bayangkan ya, itu masa yang emas-emasnya tuh di situ. Artinya kalau makanannya berkurang, maka makanan ke otaknya dikurangin. Dampak jangka panjangnya apa? IQ-nya turun, nggak mampu. Nah, biasanya sering salah. Maksudnya enggak kok anaknya pendek, tapi dia happy-happy aja. Iya happy-happy itu nggak perlu pakai otak. Ya begitu nanti penelitian mengatakan, baru terlihat 11 tahun, kalau berat banget itu di 7 tahun masuk sekolah aja udah susah. Tapi kalau yang masih di perbatasan itu dia 11 tahun baru kelihatan domplangnya sama teman-temannya. Terutama dia kemampuan matematika, kemampuannya dia sainsnya, kemampuan dia juga membaca, mengerti untuk apa yang dibaca. Nah itu dites sama OECD ada namanya, itu di anak-anak 15 tahun. Nah Indonesia tahun 2022 itu yang terakhir ya, itu menempati urutan nomor 12 dari 80 negara, 12 dari bawah.
Wow. dari 80 negara. Dan yang dites itu 85% seluruh Indonesia anak-anak berusia 15 tahun. Bisa dibayangkan menakutkannya. Di mana angka stunting pada saat anak itu masih kecil sekitar masih 37%. Prof Yanti, sebenarnya ada gak sih indikasi yang secara kasat mata bisa kita lihat bahwa oh anak ini stunting, anak ini tidak stunting gitu loh? Nggak bisa, kecuali diukur. Stunting itu tidak bisa diterawang kayak uang, ya. Jadi makanya kenapa pemerintah kan sudah sejak lama setiap anak itu harus datang ke posyandu mulai dia lahir sampai setiap bulan, ya sampai usia 5 tahun, 60 bulan. Nah, setiap bulan itu bukan hanya ditimbang saja, tetapi tinggi badannya juga diukur. Nah, pemerintah Indonesia tuh baru tahun 2020 resmi ada peraturannya bahwa harus diukur meskipun tidak dikerjakan. Nah, waktu Pak Menteri yang baru ini, dia mengerjakan mulai tahun waktu kita bekerja sama dengan kita, itu sudah menjadi keharusan. Nah, mau nyuruh-nyuruh aja alat timbangnya nggak ada, nah itu juga harus disediakan oleh pemerintah ya. Nah, jadi paling mudah adalah datanglah ke posyandu, ukur berat badan, tinggi badan. Begitu dia turun, tanda awalnya kan weight faltering namanya. Nanti lama-lama jadi pendek tinggi badannya karena tadi hormonnya udah turun. Nah, itu segera bisa terdeteksi. Nah, begitu terdeteksi ada masalah belum stunting, kita segera harus rujuk ke puskesmas, harus dokter yang periksa, bukan bidan, bukan petugas gizi yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak punya kompetensi untuk mencari penyakit. Nah, begitu dokter nanti dilihat, mungkin dia TBC, mungkin dia ada infeksi saluran kencing atau yang lain yang menyebabkan dia seperti itu, atau penyakit-penyakit lain. Nah, kalau itu di luar kompetensi dokter umum, maka dia dirujuk ke RSUD di mana ada dokter spesialis anak. Sekarang di seluruh kabupaten kan ada dokter spesialis anaknya. Nah, jadi itu kalau sistem rujukan itu berjalan dengan baik, itu kita bisa mencegah stunting udah pasti. Prof Yanti, kalau misalnya, mohon maaf, Prof, stunting kan memang ada tolak ukurnya. Kalau memang secara genetik bahwa ini anak memang Pendek, pendek, ya. Prof, bagaimana membedakan? Bedanya beda. Kalau anak yang familiar short stature, itu namanya familiar short stature itu namanya normal varian. Jadi kalau kita lihat, kalau kita plot, kita ngikutin ya. Jadi plot itu tidak satu kali. Kita plot, terus kita ikutin, itu dia garis pertumbuhannya itu sejajar dengan garis normal. Ya, tapi di bawah, ya. Dan dia otaknya bagus. Ada contoh ya, ada ya kan. Contohnya Pak Habibie kan pendek. Tapi dia kan brilliant kan. Nah, dia memang keluarganya memang pendek. Jadi family short stature. Tapi ada juga yang namanya late bloomer. Late bloomer itu pada saat awal dianya kecil, tapi nanti begitu remaja dia naik ke atas. Nah, itu biasanya kita tanya dulu bapaknya sama ibunya waktu itu kecil, iya dong, begitu SMP terus baru naik. Nah, itu namanya late bloomer. Nah, itu dia grafiknya juga biasanya kecepatan pertumbuhannya selalu bagus. Tapi kalau anak stunting ini kecepatan pertumbuhannya kan biasanya normal. Tapi karena kurang gizi kan membentuk hormon. Jadi hormon pertumbuhannya makin ini kan kecepatan pertumbuhannya jadi berkurang. Jadi bedainnya juga nggak bisa cuma dilihat mata ya. Kita cuma ngecek, lihat alurnya dan tidak jangka pendek, jangka panjang. Ya mungkin at least 3 bulan, 3 kali ketemu kita udah lihat grade, oh ini tracknya normal nih kayaknya anaknya nih cuma namanya familial short stature, bapak ibunya kita ukur dan sebagainya. Prof Yanti, kita tahu bahwa akses begitu mudahnya makanan sebenarnya di Indonesia. Apa yang keliru yang menyebabkan stunting makin tinggi, Prof? Jadi waktu itu kita riset, saya kan buat riset, saya pengen tahu ya kenapa ya makanan itu ternyata terjadi juga pada orang-orang mikirnya kan miskin nggak bisa beli makanan ya. Ternyata pasien-pasien saya itu banyak yang mampu ya, tapi kok anaknya stunting. Nah, setelah dianalisis, saya baca literatur dan sebagainya, ternyata setelah meta-analisis itu yang tertinggi itu adalah protein. Nah, proteinnya bukan sembarang protein ya, protein itu kan ada protein hewani, nabati. Ternyata protein dengan asam amino esensial yang lengkap, yaitu berarti protein hewani. Nggak bisa tuh tahu tempe, padahal kita kan diajarin dari dulu, kalau nggak ada daging ya tahu tempe nggak oke, makanya kita pendek, makanya ya. Jadi itu yang kita harus rubah mindsetnya dan selalu berpikir bahwa protein hewani itu mahal. Saya pernah pertama kali saya mengatakan gitu, itu ada salah satu
pejabat itu bilang katanya itu mahal. Mahal tuh Bapak lihat dari mana? Emang telur mahal? Kaget dia nggak mikir bahwa telur itu protein hewani ya. Ikan mahal. Waktu itu masih Bu Susi ya, jadi Menteri Perikanan. Beliau sudah menjaga ikan segitu banyak. Itu buat apa? Ikan itu anugerah Tuhan, DHA paling tinggi itu adanya di ikan laut sebelum itu kan. Nah, terus padahal kita makan hari-harinya kan ikan, entah mau di asam padeh lah, itu kan makanan tradisional kita, ya. Dan ayam, kambing, bekicot, terus di Papua jadi ada ular sagu. Jadi locally available food untuk protein hewani. Itulah yang menjadi makanan anak-anak, karena pertama kali otak itu tumbuh harus protein hewani cukup. ASI itu protein hewani, asam amino esensial lengkap kan. Tapi begitu dia hampir 6 bulan, bisa 4-6 bulan tergantung anaknya ya, itu sudah berkurang, makanya dia harus ditambah makanan luar. Tapi kalau ditambah makanan luarnya nggak ada protein hewaninya, cuma sayur dan buah-buahan, iya habislah kan. Nah, jadi ketidaktahuan. Nah, sosial media kan banyak menulis seperti itu, sehingga mereka salah kaprah, sangkanya benar gitu kan. Artinya stunting yang sering terjadi saat ini bukan karena kekurangan makanan, Prof, tapi kekurangan pengetahuan tentang makanan apa yang baik untuk bayi. Mikirnya gini, anak itu bukan manusia yang kecil ya. Anak itu semuanya masih bertumbuh. Jadi dia perlu tumbuh. Perlu tumbuh itu kan dia perlu sel pengganti. Sel pengganti itu apa? Harus ada proteinnya. Dan protein yang mana? Bukan sembarangan, asam amino esensial. Jadi itu yang salah pengertian bahwa makanan, dulu masa dikasih anak bayi, dikasih sayur 2/3 buah. Lah, tumbuhnya kemana itu sayur kan? Dia nggak jadi otak kan? Buah nggak jadi otak. Yang jadi otak itu kan karbohidrat, lemak, protein 3 itu. Jadi beda makanan anak. Bertambahnya umur berbeda, akhirnya menjadi makanan seperti kita. Seperti kayak kita contohin ya, pada bapaknya makan ikan ya, makan pepes, anak saya di Pandeglang waktu itu. Anaknya makan apa? Makan nasi sama kuah bakso. Bapaknya makan pepes ikan. Terus saya bilang kebalik dong. Saya kurang sayur, kenapa ini urusin sayur? Saya bilang untuk anak-anak. Kalau lalapan itu makanannya kamu sama bapaknya. Yang ikan pepes kasih ke anaknya. Nanti cacingan, dia nggak ada cerita cacingan dan kan itu ya, ikannya dimasak, saya bilang gitu kan. Nah, yang pengertian gitu ya dimitos-mitoskan seperti itu, yang sebenarnya nggak tahu tuh benar apa ada apa enggak. Bukan makan ikan mentah apa sashimi apa kan enggak juga, bukan ikannya di asam pade, dipepes, masak kurang apa lagi gitu kan ya. Prof Yanti, sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kelihatannya sehat, tapi sebenarnya mereka itu kekurangan gizi. Bagaimana kita melihatnya itu secara kasat mata gitu lah, Prof? Kasat mata kalau kekurangan gizi, kalau yang mau kelihatan itu biasanya karena kekurangan vitamin. Misalnya anemi, anaknya pucet kan, pucet, warna ini pucet, ini matanya juga pucet kelihatan. Atau dia misalnya penyakitnya kayak kekurangan yodium, anaknya kan lidahnya kelihatan besar, terus itu kan kelihatan kalau dia. Jadi ada 2 macam kekurangan gizi, tipe 1 yang kelihatan, tipe 2 itu nggak ada, bentuknya bagus aja, cuman dia nggak tumbuh gitu. Jadi kelihatan nanti kalau dia jejer sama temennya, dia kok lebih pendek gitu kan, atau lebih kurus. Nah, itu adalah yang tipe 2. Tipe 2 tuh penyebabnya adalah kekurangan tadi makronutrien dengan sedikit mikronutrien. Jadi kita tetap kalau ada yang seperti itu, kalau ibunya ngelihat kok anaknya kok kayaknya beda ya sama anak-anak seumurnya, nah cepat konsultasikan. Jangan komunikasi sendiri di ini ya, terus semua kasih nasihat sendiri-sendiri kan ke orang yang punya kompetensi untuk menilai itu. Ini mah dokter lah, dokter umum. Kalau memang sulit dokter anak ya, tapi lebih baik lagi kalau dokter anak. Ya. Prof Yanti, bahwa nggak bisa kita menutup mata akhir-akhir ini gitu kan, banyak sekali makanan berbahan instan, junk food, fast food, ultra processed food gitu kan. Nah, apa dampaknya untuk perkembangan anak gitu kan ketika anak dikasih hal-hal? Saya cuma mau nanya dulu sama ibu, pengertian ultra processed food itu apa?
yang memang makanan yang diolah secara berlebih, Prof. Yang diolah Dikasih berlebih gula, itu ya, maksudnya apa? dikasih gula, dikasih pewarna, walaupun memang mungkin secara company itu diperbolehkan. Seperti contohnya misalnya sosis, nugget. Bagaimana pandangan Prof? Jadi sebenarnya gini, yang namanya ultra processed food itu munculnya itu dari masalah obesitas. Jadi kan lebih ditekankan pada orang dewasa ya. Pada anak-anak kita punya masalah sendiri. Masalahnya adalah ASI kan makanan terbaik. Tapi kan nggak semua ibu bisa memproduksi ASI. Ada yang 1 bulan aja udah nggak ada. Ya, kalau ada yang 3 bulan, 4 bulan banyak. Seluruh dunia itu 3 bulan udah pada weight faltering, berarti ASI udah nggak cukup. Itu kenyataan. Ya. Nah terus apa anaknya terus mau kita kasih apa? Mau dikasih makan kan belum bisa, baru umur 2 bulan 3 bulan kan dia udah secara fisiologis aja dia belum bisa makan kan. Nah jadi akhirnya para pakar di seluruh dunia cari itu bukan itu, jadi itu adalah suatu upaya dari nenek moyang sebelum zamannya Romawi, sebelum BC itu kan orang juga udah berusaha ngasih makanan dari ibu susuan contohnya, atau satu lagi karena ibu susuan terus jadi ketahuan nularin penyakit sebagainya, akhirnya mereka cari dari hewan lain. Nah dikasih hewan lain pertama tergantung ditempati ya, bisa ada dari sapi yang kebanyakan kan, ada yang domba, ada yang macam-macam. Nah dari susunya itu ternyata begitu dikasih ke anak-anak ini kok jadinya malah dia kan nggak ada pilihan, kan nggak mungkin kita kasih air tajin kan. Nah nggak ada pilihan dikasih itu kok malah jadi diare, malah jadi sakit dan sebagainya. Oh ternyata ini kan sapi sama anak manusia kan ukurannya beda ya. Makanya komposisinya juga beda, tapi isi garis besarnya sama. Ya, cuman komposisinya beda. Ini lebih banyak karena untuk anak sapi, gitu kan. Bagaimana caranya supaya ini bisa dimakan untuk anak manusia? Makanya diproses. Prosesnya itu diatur oleh suatu badan dunia namanya Codex Alimentarius di bawah FAO dan WHO. Nah, di situ diproses. Jadi keluarlah yang namanya susu formula bayi, susu formula pertumbuhan. Nah, itu keluar di situ. Nah itulah yang menjadi makanan kalau si bayi itu tidak bisa mendapatkan ASI atau ASINya nggak cukup ditambah dengan itu. Nah itu jadi sebenarnya namanya makanan yang diproses pada bayi itu memang wajib, kenapa kalau nggak dia mati kalau nggak diproses. Nah berbeda dengan yang tadi, nah yang prosesnya bayi itu tidak pakai gula, tidak pakai garam, nggak pakai apa, jadi susu itu aja diproses ya, ditambah vitamin. Karena si susu asli itu kan beda ya, kan untuk kambing, sapi kan beda. Jadi harus tambahin zat besi, tambahin apa. Nah jadilah itu namanya susu formula. Nah jadi itu tuh diberikan pada anak-anak yang memang memerlukan. Tidak semua anak pakai itu, gitu kan. Nah sekarang ya kalau orang dewasa, nah itu seringkali diributkan dengan orang dewasa ya. Kalau makanan-makanan jajanan yang masa seperti itu, balik lagi, ya makanan itu kan harusnya untuk anak. Makan anak itu sempatnya sedikit. Kenapa dia suka main, suka apa, makannya maunya cek-cek selesai. Jadi dia perlu makanan yang kecil tetapi padat gizi. Nah, makanan kecil padat gizi itu seperti apa? Nah, yang terjadi kan dibuat-buat segala cemilan-cemilan yang justru nggak padat gizi. Ya, jadi kita mesti ngajarin ke ibunya, cemilannya apa? Misalnya kita mau kasih cemilan, misal ibu ya mau kasih cemilannya puding. Oke, pudingnya dikasih susu ya supaya ada proteinnya. Terus dikasih buah atasnya. Udah kan, itu kan selingan gitu kan. Tapi makanan utamanya apa? Makanan utamanya ya tadi, makanan yang dia masak sendiri, atau ada lagi nih untuk anak-anak di negara miskin. Itu mereka kan ibunya nggak sanggup, nggak usah di Indonesia aja tuh pergi ke Cilincing nggak bisa beli ibunya. Makanan yang bagus tuh nggak bisa beli. Ya beli bubur yang liwat itu yang berapa suwir gitu kan. Makanan itu karena homemade, apa yang begitu yang mau dikasih kan enggak. Nah jadi terpikir para pakar juga seluruh dunia dia bikin aja makanan yang sudah diproses tapi dikeringkan sehingga dia tidak terkontaminasi, dan kalau dia mau makan tinggal di saset buka, dia masuk dengan air yang sudah dimasak, dia bisa makan tapi semua vitamin mineralnya sudah diatur oleh Badan Dunia. Di Indonesia itu ada aturannya dikeluarkan oleh BPOM. Nah itulah penggantinya kalau misalnya mereka tidak bisa beli dibandingkan dia makan yang sembarangan. Ya, tapi sekarang menjadi dimusuhin yang kayak begitu kan lucu. Padahal kan itu udah resmi. Kalau gitu lu marah dong sama WHO sama FAO karena itu peraturan itu dikeluarkan oleh Codex dan BPOM sudah buat aturannya untuk MPASI. Nah tapi terus keluarlah
barang-barang buatan dalam negeri sendiri yang tidak pakai aturan. Nah itu kan, nah itu terus ini kan industri rumahan dan sebagai industri rumahan itu hanya untuk kamu sendiri, tetangga kamu, tidak untuk diperjualbelikan luas. Nah itu yang sering salah, makanya BPOM memberitahu kalau yang mengikuti aturannya WHO itu namanya MPASI. Tapi kalau tidak itu cuma tulis bubur bayi atau apa. Saya bilang ini kan bingungin ya, saya bilang gitu. Ibu kan nggak ngerti, karena saya di situ duduk dipanggil sama mereka untuk tim expertnya, jadi saya bisa ngerti. Tapi saya bilang ini akan membingungkan, jangan bikin begitu. Jangan tulis bubur bayi seolah-olah kamu bikin nomor izin edar juga, seolah-olah bener kan. Nah jadi itu yang lagi dibahas ya. Kita kan masih pembahasan belum selesai juga untuk itu. Nah itu yang hal gitu ya Bu. Jadi jangan semua ini ultra processed, ngerti gak sih? Makanya saya tanya nomor 1. Kalau anak itu berbeda. Di prosesnya tinggi itu kan harus disterilisasi, diapain karena bahaya dan vitaminnya harus sama. Mau mirip dengan ASI meskipun nggak bisa mirip, tapi vitamin mineral cukup. ASI itu kan nggak bisa tergantikan, makanya boleh dia minum ASI, tapi yang kurang itu ditambah. Karena kalau dia kurang terus kan weight faltering, makanya seluruh dunia itu mulai 3 bulan. Kalau ASI eksklusif udah mulai weight faltering tuh. Bukan hanya di ini aja Indonesia ya, seluruh negara berkembang begitu. Jadi gizi itu paling penting Prof dalam tumbuh. Itu harus cukup makro mikronutrien dalam jumlah lengkap seimbang, itu juga. Jumlah cukup lengkap, kalau lengkap tapi nggak cukup juga nggak ada gunanya. Contoh yang paling simple Prof untuk menu gizi anak. Gini, kalau misalnya kita mau kasih dia makan itu sebenarnya kan dia ada nasi, oke. Terusnya kita mau kasih lauknya apa? Lauknya tempe, terusnya ada ikannya nggak? Ada ikan teri, ya nggak nyampe dong. Kalau ikan terinya berapa banyak? Cuma sedikit. Jadi kita mesti lihat, kalau potongan ASI itu kan bisa tumbuh anaknya bagus ya, itu sampai sekitar 4-6 bulan. Nah itu berapa sih proteinnya? Proteinnya itu sekitar 7-8% perbandingannya. Jadi sebagai contohnya misalnya dia makan, misalnya dihitung nih 1000 kalori sehari. Nah berarti kalau 1000 kalori minimal dia 10% itu adalah protein hewani. 10% dari 1100 kan, jadi diterjemahkan dalam bentuk 25 gram misalnya. Kalau 25 gram, 1 butir telur itu 6 gram, jadi dia makan 4 telur sehari. Tapi 1 butir telur tuh setara dengan 2 sendok makan ikan, 2 sendok makan ayam, 2 sendok makan, nah tukar aja. Jadi bisa dia makan ikan atau ayam, tapi 2 sendok misalnya. Nah itu. Jadi saya ngajarinnya yang mudah ibunya ngikutin lah ya, kira-kira aja kan. Iya. Prof Yanti, sebenarnya kalau stunting itu bisa dipulihkan nggak Prof? Bisa. Stunting itu bisa dipulihkan. Kenapa? Karena pemulihan itu memperbaiki IQ. Kalau pemulihannya di bawah 2 tahun, IQ-nya akan nambah per 1 unit kenaikan itu adalah 0,24 poin. Tapi kalau dia di atas 2 tahun masih juga perbaikan tapi 0,09 unit. Ya kan tadi kan perkembangan kan kita lihat ya. Nah artinya kita berusaha sedapat mungkin di bawah 2 tahun. Tapi kalau sudah lebih di atas 2 tahun pun masih punya harapan. Bahkan yang terakhir penelitian yang dari Bangladesh sampai 9 tahun pun masih bisa naik, dari 5 tahun ke 6 masih naik 6 poin. Artinya lumayan kan ya. Nah jadi artinya bisa, dan kita sudah membuktikan di waktu kita kerjakan di 14 kabupaten kota dalam 6 bulan itu kita 43% bebas stunting dalam ratanya sekitar 3,5 bulan. Dan kemarin laporan dari teman-teman yang di Tulungagung deh itu mereka bisa mencapai 50%-an. Kalau semuanya lancar ya, karena waktu itu kan kita baru pertama kali belajar ya. Tapi itu udah 43%. Dan itu tertinggi, dan ini kemarin ini sudah accepted ya, mau publish ya. Mungkin itu yang pertama kali kita ngerjain untuk populasi ya, dan hasilnya juga menyenangkan gitu. Prof, bagaimana mencegah stunting supaya anak-anak yang apakah mulai dari kehamilan atau seperti apa sih bagusnya untuk mencegah stunting itu Prof? Ya jadi gini, stunting itu 20% terjadi pada saat kehamilan. 80% anak lahir normal menjadi stunting. Ya, yang 20% ini penyebabnya apa? 1, asupan makanan ibunya termasuk proteinnya nggak cukup.
Jadi kan sekarang cuma dikasih tambah zat bersih, itu nggak cukup ya. Kemudian yang kedua, plasentanya itu tidak cukup, tidak lancar. Nah, oleh sebab itu satu lagi bayinya sendiri ada kelainan. Nah, yang dua ini nggak bisa dinilai bidan, harus dengan USG. Nah, yang mengerjakan USG kan dokter kebidanan. Mungkin bisa di screeningnya bisa diserahkan kepada dokter umum. Makanya kan sekarang pemeriksaan kehamilan itu dulu 4 kali, sekarang menjadi 6 kali, 2 kali harus ke dokter ya. Nah, itu pencegahan yang awal. Jadi kalau ada apa-apa, dokter anaknya begitu lahir udah dikasih tahu nih ada masalah. Dan bayi-bayi yang kecil itu ternyata kita bikin di RSCM ini kita bikin panduan untuk premature nutrition care. Itu ternyata hasilnya bagus. Ya, jadi dia pas masuk ke 40 minggu gitu ya usia ininya, itu dia sudah masuk ke grafiknya WHO. Jadi artinya kan berhasil ya. Iya. Nah, itu catch up, apa di catch up proteinnya dinaikkan. Makanya kalau bayi-bayi prematur kalau di bawah 32 minggu itu ASI ibunya itu yang kurang proteinnya. Nah, jadi ditambahlah, ada pernah dengar human milk fortifier yang harganya mahal banget. Nah, itu bubuk, itu protein ditambahkan atau dikasih susu formula prematur. Nah, ini salah satu yang kita minta ke pemerintah dan sudah diresmikan dengan Permenkes bahwa ini harus disupport oleh pemerintah untuk anak-anak yang lahir udah terlanjur prematur. Tapi ibu-ibunya juga diperlakukan pencegahannya dari awal. Nah, kalau dia begitu lahir, maka yang harus diperhatikan adalah dia harus dikontrol di setiap bulan. Kenaikan berat badan, tinggi badannya. Nah, begitu ada weight faltering, maksudnya dia naik tapi nggak sesuai dengan target, itu harus segera dirujuk ke puskesmas, ke dokter, bukan ke petugas yang lain, ke dokter. Kenapa? Karena dokter harus cari tahu kenapa, ada penyakit apa enggak. Dia apakah jangan-jangan TBC karena bapaknya, kakeknya TBC gitu kan. Nah, kalau ketahuan, selain itu kita pulihkan, namanya tumbuh kejar. Kan tadi udah terlambat tumbuhnya, dikembalikan. Nah, dikembalikan waktu itu kita coba dengan komposisi yang diajukan oleh WHO lewat CMEM. Nah, komposisi itu ternyata cocok persis dengan susu formula. Kan itu yang bikin WHO juga ya. Nah, itu ada kan dijual bebas. Nah, tapi itu harus pakai resep dokter. Karena kalau dia masih pakai ASI, dia tetap harus dapat ASI. Nah, ini tuh sebagai treatment aja. Tambahan yang catch up tadi. Nah, ternyata hasilnya sekitar 71% dalam 2 minggu itu sudah pada kembali normal. Nggak jadi stunting dong. Nah, kalau 2 minggu ternyata kurang berhasil, maka harus dirujuk ke dokter RSUD. Nah, di RSUD nanti sama dokter kalau dia belum stunting, dia akan kasih PKMK namanya susu khusus yang kalorinya tinggi dan proteinnya juga cukup tinggi. Nah, dalam waktu 2 minggu tuh 93% kembali normal. Jadi kan efektif ya. Nah, sekarang yang udah stunting gimana? Ya itu tadi 43% dalam 3,5 bulan kembali normal recovery. Jadi kita sudah lakukan itu semua dengan kerja dengan pasien di lingkungan dengan segala permasalahannya, hasilnya ternyata bisa bagus gitu kan. Jadi kan udah jelas ya apa yang harus dikerjakan. Sayangnya itu belum dikerjakan. Pemerintah saya juga nggak tahu kenapa. Nah, nggak tahu. Nah, itulah makanya kekuatan dari IDAI. Kita kan Dokter Anak Indonesia, saya ketua Satgas Stuntingnya. Kita punya dokter-dokter anak tuh harus mengerjakan ini karena ini kompetensinya ya. Nah, bukan hanya dia mengerjakan yang sudah stunting, tapi dia harus cegah di ujungnya. Nah, dia harus ngajarin dari posyandu sampai ke sampai dokter puskesmas tuh mesti diajarin sama dia bagaimana. Jadi artinya kalau kita beramai-ramai kerja, nah kalau di lapangan kan dengan petugas gizi lapangan, dengan bidan ya, itu mereka kan anak normal ya sebenarnya. Nah, itu mereka sudah kerjakan itu, terusnya nanti kalau itu sakit ditangani dokter, begitu nggak bisa ditangani dokter umum, itu kan berjenjang, itu menjadi bagus ya. Ya, itu dikerjakan, mereka senang sekali. Yang di lapangan juga kemarin yang Jakarta itu tidak ada stunting baru dalam 6 bulan. Luar biasa. Mereka senang, happy semua ya.
tugas gizinya tuh kan mesti muda-muda, seneng. Aduh dokter kita seneng banget katanya gini. Dia ngasih nasihat, terusnya mereka ngembangin juga dengan PKK untuk sumber protein berikutnya, yang mereka pakai lele dubo tuh ya, yang pakai di drum. Nah ternyata bukan hanya si anak-anak itu yang dapat, itu bisa dibudidayakan, dibikin pempek, di apa tuh banyak udah ngantre tuh yang beli waktu itu, yang pesen ya. Nah jadi itu kan uangnya PKK berputar gitu kan. Nah itu kan yang sebenarnya kita ingin ya, bahwa itu adalah kepentingan mereka. Jadi mereka harus bangkit dari diri mereka, bukan dari sini melulu di support. Sampai kadang-kadang saya nggak dikasih pemerintah, saya bilang, kamu punya anak waktu itu lapor nggak mau pemerintah, saya mau bikin anak. Enggak kan? Toto anaknya udah jadi, tuh kenapa pemerintah suruh jagain? Saya bilang gini, nggak bisa dong. Lebih pada kemandirian ya. Iya, kamu harusnya begitu kamu mau punya anak, kamu bertanggung jawab anak kamu. Jangan minta pemerintah yang ngasih makan anak kamu, saya bilangin gitu kan. Kalau nggak bisa kasih makan, ya nggak punya anak dong. Ya saya bilangnya sadis sekali ngomong gitu, tapi saya bilang ini kan logis banget ya. Masa udah punya anak terus pemerintah? Itu kadang-kadang saya juga cerita tuh, dokter, ini saya mesti nganterin ke rumah. Loh, kenapa kamu nganterin? Kamu kan itu kan rumahnya dekat kamu, iya, tapi nggak diambil-ambil. Kamu udah kasih tahu, udah, tapi dia nggak mau ambil dong, karena kayaknya kan dianterin. Bayangin, saya bilang miskin boleh, males nggak boleh. Kamu nggak usah nganterin, diamin aja. Kalau dia nggak mau, nggak usah dikasih sama yang lain. Saya bilang gitu kan. Loh dokter udah bener dok, katanya bener, serius. Saya bilang, saya mau dapat apa? Saya nggak punya, kita nggak dapat apa-apa. Kita kan dikasih dikasih donasi. Ya kasih donasi itu kan seneng kalau diterima, tapi kalau yang dikasih aja nggak mau, buat apa? Saya bilang gitu. Ya udah, cerek gitu kan ya. Jadi mendidik juga. Nah seperti itu ternyata waktu mereka lihat, loh kok yang dapat makan kok bagus-bagus, saya baru datang belakangan. Tapi kan maunya dia sendiri, nggak usah dipaksa-paksa ya. Itu yang kita inginkan. Mereka kok bagus ya gitu. Mungkin mereka udah pikiran mereka lah paling pemerintah lah bohongan apa gimana gitu kan. Nah itu jadi artinya membuat mereka yakin bahwa memang itu bagus. Akhirnya mereka melihat temannya bagus, anaknya ketinggalan. Nah dia mau juga. Edukasi gitu. Edukasi luar biasa. Dan kita ngedidik mereka, tidak memanjakan mereka loh. Kita base aja, kamu ambil di sini, dikasih loh gratis, nggak pakai tanda tangan mau jadi lurah jadi apa ya, gratis dikasih, tidak punya apa-apa di belakangnya, hanya mau ngasih nolong dia. Nah kalau kamu aja nggak mau datang, ya sudah kita kasih apa? Tuh mereka bilang kasih siapa lagi? Ibu hamil kan ada, kasih aja kan bukan jatahnya. Ya lebih baik daripada dikasihin kenapa? Saya bilangin gitu kan. Nah itu yang hal-hal yang seperti itu ya. Bahwa kita memberi, kamu harus menangkap. Kalau kamu nggak mau nangkap, ya sudah, kita juga mau maksa. Iya. Ya, yang rugi lo kan. Bayangin, udah dikasih aja mereka minta diantarin, maksudnya apa? Ya kan? Jangan jangan gede kepala gitu. Iya betul. Jadi maksudnya seolah-olah kita tuh kayaknya kita yang mau gitu kan. Saya waktu mendaftar untuk pendampingan dulu ya, 43 kabupaten kota. Saya bilang saya nggak mungkin, anak buah saya nggak sembilan kan. Udah gini aja, kita mau tahu apakah mereka serius mau ikut. Jadi timnya dibentuk ini harus ikut di course dulu semuanya. Course pertama udah gugur dari 43 jadi 26. Ya, jadi dokternya aja nggak mau hadir. Saya bilang gimana kamu jadi leadernya nggak mau ada? Dokter, tapi kita masih ada yang nggak ada. Kamu nggak ada leadernya. Saya bilang gitu kan, nggak bisa. Dah, masuklah ke round kedua turun lagi. Waktu diajarin dokternya khusus sama dokter umum sama dokter anaknya, turun lagi 19. Terusnya yang terakhir kita evaluasi sama Pak Menteri mulai masuk waktu itu tinggal 14. Nah yang 14 itulah itu pun tidak semuanya bagus ya. Tapi kita belajar. Nanti tergala segala permasalahan. Dokternya mau, semuanya mau, tapi pemdanya nggak dukung. Ya, sampai saya bicara langsung waktu itu ada masalah. Siapa yang bermasalah? Saya mau bicara langsung sama Wagub. Waktu itu semuanya pakai online ya. Mau bicara sama Wabubnya. Waktu saya jelaskan gitu Wabubnya, saya terharu, Prof serius ya katanya. Ya saya serius, saya bilang kan ini nasib bangsa kita ya. Akhirnya semua dibantu.
difasilitasi sampai dia akhirnya menjadi nomor 1 se-NTT yang Luar untuk biasa. penurunan stunting. Iya. Nobody knows ya. Iya. Jadi kita bilang itu semua kita bekerja dengan hati, ya mudah-mudahan semua didengar karena kita sayang sama negara ini. Kita mau negara ini menjadi benar-benar negara yang tetap bertahan sampai kapanpun. Karena ini perjuangkannya juga susah payah kan dulu ya. Nah sesudah itu kita juga mau anak-anak kita juga cerdas. Sekarang maju tapi dengan kecerdasan itulah mereka bisa membangun Indonesia yang lebih baik kan. Nah tapi bagaimana kita membangun cuma slogan aja kalau kita tidak mengerjakan. Stunting itu musuh nomor 1 udah nyata, kita udah nomor 12 di bawah. Tadi ini kita SDM kita kayak apa gitu kan. Ya mungkin yang lain-lain pikir kita kan enggak. Iya kalau kamu punya duit, kamu punya pengetahuan, kamu bisa anak kamu seperti itu. Tetapi kan orang miskin juga berhak dong dia keluar dari kemiskinan, anaknya bekerja dengan baik. Ya at least dia kemiskinan bisa hilang kalau anak-anaknya itu bisa bekerja dengan penghasilan yang baik, dia bisa menarik keluarganya dari kemiskinan. Itu yang utama sih. Iya. Ya. Prof Yanti, kenapa Prof selalu menekankan bahwa gizi anak adalah pondasi paling penting satu bangsa? Ya betul, karena bukan hanya saya. Itu diambil juga dari seluruhnya, mereka melihat di weighting ya mana yang paling berat. Nutrisi itu yang bisa melepaskan suatu negara dari kemiskinan, tetapi pemberiannya harus tepat. Itu sudah sampai dapat Nobel ya, yang ahli ekonominya itu. Mereka bilang itu adalah di early life. Kita kasih dia di early life di mana otak tumbuh baik. Nah itu adalah masa emasnya. Makanya setelah itu, nah itu akan memberi return ya kepada pemerintah lebih jauh lebih besar dibandingkan sudah itu, gitu kan. Jadi kalau early life itu ya di 5 tahun sampai mulai dari hamil sampai 5 tahun kan harusnya itu yang diutamakan. Prof Yanti, kalau anak yang sudah terjangkit stunting, pernah stunting, apakah benar pada saat dewasa akan mudah terkena penyakit? Kalau dia diatasi, bisa kan tadi kan kita atasi, kan masih punya kesempatan kita. Kalau kecerdasan kita masih punya kesempatan sampai 9 tahun, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah terganggu, jadi gini, orangnya kelihatannya kurus, tapi semuanya badannya lemak semua. Jadi dia bisa kena diabetes, dia bisa punya, nggak perlu harus gemuk, punya diabetes, punya penyakit-penyakit koroner ya. Kenapa? Karena tadi mekanisme badan kalau dia kelaparan, maka dia tahan lemak. Dia tahan lemak. Nah nanti karena programnya jadi salah. Jadi begitu dikasih makan yang normal, dia tetap aja ditahan lemaknya. Nah jadilah itu nanti penyakit tidak menular di kemudian hari. Itu adalah masalah kedua. Selain kecerdasan, jadi kualitas SDM, yang kedua adalah kesakitan di usia dewasanya ya. Nah itu, jadi makanya memang gizi awal itu adalah hal yang utama. Semua bukan saya yang bicara, tetapi itu seluruh dunia itu sudah mencari mana sih yang paling berdampak besar, itu adalah nutrisi. Tapi ada umurnya tadi kan, iya. ya. Prof, pengalaman Prof apa sih sebenarnya yang salah dalam mengatur pola makan gitu? Yang mengatur pola makan itu satu, anak itu makan tuh kan harus ada jadwal. Dunia ini semua kan teratur, ya ingat ya. Ada jam bangun, ada matahari terbit, ada apa. Jadi semua kita sholat, ya saya muslim, jadi sholat itu aja ada aturannya. Nggak boleh lebih dari jam itu ya. Kenapa? Karena semua itu memang kayak ada bioritmiknya. Sama juga dengan makan. Makan itu teratur. Apa isinya? Pengosongan lambung. Pengosongan lambung itu kalau bayi itu kira 1-2 jam. Makanya bayi itu kalau minum, kita nggak bilang setiap 1-2 jam, tapi kita lihat, kamu lihat ya ibunya perhatiin anaknya itu udah mulai kelihatan tanda laparnya itu pada berapa jam. Namanya kuing ya, udah kuing tanda lapar tuh masuk mulut gitu. Karena kalau ibunya bilang kalau tahu lapar tuh dari mana nangis. Kalau digigit nyamuk nangis, kalau pipis nangis, kamu nggak bisa bedain nangis. Dan kamu kalau anak nangis nggak boleh langsung dikasih minum, mesti ditenangkan dulu. Baru nanti kalau dia makannya tangannya masuk lagi itu berarti dia lapar. Kasih, dan itu yang namanya bonding juga. Si bayi itu kan nggak bisa bahasanya bahasa nangis. Terus nanti dia bilang, nih emak gue pipis kenapa dikasih tete, gue ini kasih tete lagi. Jadi bilang udah putus asa dah dia, nggak ada hubungan. Jadi sebenarnya ibu yang baik tuh bonding itu mengerti apa kebutuhan anaknya, itu namanya bonding ya. Bukan menyusui itu menjadi
ASI, ibu nyuri ASI harusnya lebih ngerti. Tapi kalau ASI terus dia sambil ngegibah, apa artinya? Ya kan? Nah itu yang kita bilang bahwa pengertian apa, bahkan misalnya ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI karena sesuatu hal, terus apakah dia tidak bonding? Bisa, dia pakai botol susu pun dia bisa, dia berbicara dengan bayinya, dia lihat bayinya, dia lihat gaya bayinya, itu kan bonding namanya. Kalau dia pegang nete, tapi ini nete sendiri dia sambil entah apa yang dikerjain, ya nggak ada juga itu bondingnya kan. Jadi kasih sayang terhadap si babynya, anak juga memang Itu sangat kan iya betul. bonding itu. Jadi ibu yang bonding itu ngerti, ini nangis basah, ini nangis lapar. Itu saya pasien-pasien saya itu ini ya, dokter saya udah saya mau netein, iya kenapa? Oh tahu, nangisnya lapar katanya kan. Terus saya lihat ibunya pinter ya, tahu ya ibu ya kalau pipis kayak apa, iya beda katanya kan. That's it, ini ibu yang benar. Prof, ketika orang tua itu tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh si baby atau anak, apakah itu mempengaruhi tumbuh kembang si anak itu? Ya iyalah, kan kalau dia ngerti, sekarang gini, dia tahu bayi itu pertama kali dia kan nggak tahu gimana, dia taunya dapat atau kenyang aja di perut ibu. Begitu lahir, dia kan nomor satu, dia kan dikasih refleks, begitu kena puting ibu langsung dia buka mulut langsung ngisep-ngisep, terus tau-tau dikenyang. Nah terus lama-lama kan dia dengar suara ibunya, dengar bau ibunya, terus dia kan happy, oh ini saya mau kenyang nih, berarti ada suara ini, ada itu, terus nanti ada suara ayahnya, suara punggung, dia belum tahu nih karena belum lihat ya. Nah itu kan sesuatu yang saya selalu tahu, saya tidak sendiri karena papa mama saya selalu ada di mana saya butuhkan, saya bisa kontak. Perasaan itu nggak bisa ditanamkan kalau dari kecil dia tidak memberikan hal itu kan. Kalau kita juga ngerasain ya, dulu ibu saya kan bekerja, ibu saya guru, tapi dia ambil hari libur, 1 hari libur. Pada saat hari libur tuh senengnya setengah mati. Saya ngerasain tuh happy-nya setengah. Pasien-pasien saya juga yang kecil-kecil ini, kalau ibunya anaknya udah gitu, saya bilang ini siapa di rumah? Mbaknya, ada oma opanya nggak ada karena semuanya bekerja. Saya bilang sekarang anaknya udah mau masuk gizi buruk dua-duanya, jadi saya pikir nggak bisa, ini harus ada di rumah. Suruh pilih siapa yang mau berhenti kerja, ya. Maksudnya bukan berhenti kerja, ini kerja di rumah aja. Saya bilang, wah ribut, saya kan S2, wah gitu ya. Saya bilang ya, anaknya ya sekarang yang megang siapa? Saya bilang gitu kan. Anaknya udah gizi buruk, dia nggak main-main. Saya bilang gitu kan. Mau pintar apa enggak anaknya? Itu sudah saya bilang pilihan adalah, akhirnya ibunya bilang ya sudah saya keluar. Ternyata ibunya sambil nungguin itu, malah dia bisa, sekarang kan banyak ya retail dan sebagainya, dia sambil ngurusin anaknya, dia bisa dapat uang. Saya lebih santai, saya bisa ngawatin anak saya, penghasilan saya jadi lebih besar, oh terima kasih katanya. Dan anaknya beda banget, beda sekali. Happy, gimana ya, susah kita gambarinnya ya, kita melihat kan, oh dia seneng ya mama sekarang di rumah, katanya kan gitu. Ya seperti itu ya, yang kita bilang bahwa bukan hanya memberikan makan saja, memberikan makan dengan kasih, itu juga baik. Akan berbeda. Berbeda. Orang yang tidak mampu, ibunya cerdas, makanya perempuan itu adalah tiang negara. Ibunya tidak sekolah tinggi, tetapi dia tahu, dia belajar apa yang diberikan pada anaknya dengan keuangannya. Dia kasih ikan yang ada di lingkungan, dia kasih telur, itu udah protein hewani semua, anaknya akan tumbuh bagus. Ya. Jadi saya bilang kalau orang-orang itu, anak-anak mahasiswa saya bilang, kamu bisa duduk di situ, kamu mesti cium kaki ibu kamu. Kenapa? Karena kamu menjadi di situ karena dia. Siapa yang ngasih makan kamu kan dia, nggak ada orang lain ya. Kamu kan nggak bisa nyari makan sendiri, masih bayi. Jadi itu adalah sesuatu yang bagus ya, ya. Sayang, dan nanti saya selalu kadang kan saya berhadapan dengan anak-anak sulit dan sebagainya, ada alergi segala bermahal. Sudah jangan berpikir yang dulu cari duit, saya bilang itu kan. Kenapa? Nanti ini anak bisa jadi presiden, bisa jadi apa, udah hilang deh susahnya, saya bilang gitu kan. Karena ibu udah memberikan yang terbaik, dia tumbuh kan. Saya tiap kali kasih grafik, saya kasih lihat dia naik ya, aduh dia seneng banget, udah liwat dari stuntingnya, iya udah bagus karena dia kan penyebabnya kita udah atasi. Nah nanti udah besar, saya juga alergi ya, saya bilang gitu kan, bisa jadi dokter. Nah dia juga bukan yang tidak bisa. Aduh dok, amin, lu seneng banget ya orang tuanya. Ya kita memberi semangat ya. Iya. Karena anak-anak itu kan banyak yang sulit.
Dan saya juga termasuk anak yang sulit waktu kecil karena saya kan alergi berat, ya asma, belum lagi ibu saya tuh ya ampun, ya anak sakit melulu gitu kan. Terus kan sama ibu tuh sama bilang, kok anak orang itu dibawa ngemis, hujan-hujanan nggak apa-apa, anak kita dijaga-jagain, kerja sakit melulu katanya kan. Nah tapi ya begitu, sesudah lewat masanya itu ya kita baik-baik aja, dia selalu happy kan, ibu orang tua kita juga senang karena nggak ngerepotin katanya kita, sekolah angkanya bagus terus, mau dapat sekolah juga nggak usah repot-repot, gitu selalu pasti dapat sekolah gitu kan. Nah itu sesuatu yang kita mesti kasih semangat ya sama pasien kalau berhadapan dengan anak yang sulit ya. Prof, kan tadi sempat Prof Yanti bilang bahwa ada beberapa pasien Prof, bahkan mungkin banyak juga yang sebenarnya secara ekonomi berada di atas gitu kan, tapi ada stuntingnya juga. Nah sebenarnya apa yang salah dari situ? Apakah pola makan yang salah atau apa yang salah, Prof? Iya, pengetahuan, karena memang pengetahuan tentang gizi itu kan tidak diajarkan bahwa anak itu berbeda dengan orang dewasa. Mereka selalu bilang makanan sehat itu sayur. Itu kalau untuk siapa? Untuk kita. Tapi untuk anak-anak bukan itu. Lengkap karbohidrat sama protein yang lengkap gitu kan. Itu yang diperlukan karena otaknya pakai itu bertumbuh gitu kan. Nah itu pengertian itu yang nggak tahu. Nah terus yang kedua adalah penyakit. Jadi banyak ketahuannya tuh setelah dia sekolah kok pendek ya, padahal dia nggak ada keluhan, ternyata dia alerginya ternyata makanan yang dimakan itu ternyata alergi. Jadi alergi itu tidak perlu harus ada merah-merah itu, tetapi dia bisa karena proteinnya nggak bisa masuk, jadi tinggi badannya itu nggak bisa tumbuh. Begitu masalah kita lepaskan, mulai dia tumbuh gitu kan. Nah jadi kan artinya begitu ada seperti itu dia harus berkonsultasi, jangan tanya sosial media, jangan tanya sama orang yang tidak punya kompetensi, karena waktunya untuk tumbuh itu tuh hanya pendek ya. Kita nggak bisa nyesel balik. Saya bilang 11 tahun nanti dia nggak bisa matematika, nggak bisa apa, ibunya baru bingung, tapi bisa balik nggak bisa. Nah dari sekarang, tapi anak saya bisa nari-nari, nyanyi-nyanyi, nari-nari sama nyanyi-nyanyi nggak usah pakai otak matematika. Otak matematikanya baru tumbuh nanti, diperlukan pada waktu dia sekolah. Waktu ibu sadar dia nggak bisa, itu nggak bisa balik lagi. Itu yang saya ngajarin juga ke dokter-dokter itu kalau mereka bilang begitu, gitu kan. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang cuek aja ya. Iya, Prof. Jadi sangat penting sekali sebenarnya karbohidrat dan protein pada masa tumbuh kembangnya. Bukan karbohidrat, lemak, protein, dan mikronutrien. Semuanya, vitamin mineral juga lengkap. Tapi sebenarnya sumber protein hewani itu berarti juga merupakan sumber vitamin dan mineral. Orang selalu berpikir sayur dan buah. Tetapi sumber justru yang paling banyak, zat besi itu paling banyak di daging merah. Yang sayur warna hijau ada zat besi tapi penyerapannya dikit karena seratnya tinggi, namanya anti nutrien. Kalau untuk anak dia nggak bisa makan banyak, kalau orang dewasa bisa, anak kan nggak bisa. Jadi kita mesti kasih cari yang tinggi dan penyerapannya mudah, yaitu di protein hewani juga, daging merah, hati ayam, ya contohnya. Nah itu adalah contohnya. Jadi kalau kita udah kasih hati ayam berarti udah tuh vitamin A udah masuk, ini sek masuk, nah udah cukup tuh zat besi cukup. Sebenarnya variasi terhadap makanan itu sangat diperlukan. Iya, sebenarnya kan nenek moyang kita kalau ini ya dulu saya masih ingat waktu saya kecil, ibu saya tuh selalu bilang, ibu saya dulu ikatan dinas di Padang, ya waktu itu zaman itu sulit ya. Itu kalau mau makan hati ayam, itu kan nggak ada orang motong ayam terus kita beli hatinya doang kan. Nah itu kan pasti restoran. Nah itu kebetulan teman saya, ayah saya ada punya restoran tuh mamanya. Jadi itu mesti tiap hari ngambil hati ayam buat saya satu gitu kan, disediain tuh sama si temennya ayah saya itu untuk hati ayam saya. Itu saya bilang, oh pantesan ya aku sekarang matematika nggak ada masalah karena zat besinya cukup. Zat besi itu kaitannya sama matematika. Iya. Prof, tadi sempat Prof menyinggung tahu dan tempe. Kan kadang-kadang ya itu memang gitu kan, edukasi terhadap gizi itu memang sangat dibutuhkan. Tanggapan Prof, tahu dan tempe itu apakah cukup gitu kan untuk memenuhi gizi? Nggak bisa. Tahu dan tempe itu boleh dimakan, boleh, tapi jangan hitung dia untuk meningkatkan tinggi badan. Karena kalau mau aku tinggi badan, makannya harus lengkap asam amino esensialnya.
Sedangkan tahu tempe itu kedelai, dia punya limiting amino acid, nggak lengkap. Udah gitu dia juga punya serat, namanya anti nutrien. Jadi dia nggak akan serap dengan baik. Makanya selalu harusnya animal source protein yang diutamakan. Yang locally available apa yang ada? Ya ikan ya ikan. Kalau misalnya ada udang ya udang. Kalau ada apa yang di daerah-daerah mana ada apa namanya escargot itu, ya apa itu juga bisa. Kerang-kerangan, gitu kan. bekicot gitu ya. Iya, terserah di daerah itu banyaknya apa. Nah, itulah yang harusnya diberikan pada anaknya. Utamakan anak-anak karena masa tumbuhnya itu yang 5 tahun itu 94% otaknya. Dari awal jangan berhenti kita kasih protein hewani. Prof Yanti, kalau Prof boleh mengubah sistem dalam memandang tumbuh kembang anak, apa yang ingin Prof Yanti rubah gitu? Saya nggak mungkin tumbuh kembang anak itu dari dulu ya sama. Cuman di negara kita ini kita sudah lihat masalah terbesarnya dari pertumbuhan itu adalah stunting. Juga yang wasting kita juga tinggi, gizi kurang, gizi buruk, dan itu semua masalahnya adalah intinya dari asupan protein hewani yang kurang. Nah, jadi sekarang tidak ada lagi istilahnya cukup dikasih nasi, tahu, tempe, nggak ada. Harus nasi, ikan, telur, ayam, atau apa yang lain ya. Nah, tergantung daerahnya masing-masing bisa promosikan dan bukan hanya sekedar ada, tetapi jumlahnya juga memadai untuk tumbuh. Karena itu ada aturannya, maksudnya sudah diteliti orang berapa dan kita sudah terapkan dan hasilnya bagus. Nah, gitu. Nah, satu lagi juga yang saya inginkan, susu itu kan adalah makanan yang memang ASI. Kita pertama kali Tuhan pertama kali aja susu ASI kan. Nah, sekarang kok mengkonsumsi susu nggak boleh gitu kan? Maksudnya tidak dianjurkan. Padahal di WHO itu di dalam buku aturannya itu, bayi anak itu salah satu sumber protein hewani itu adalah susu. Susu apapun ya. Susu kambing, susu sapi. Tapi kalau di atas 1 tahun dia sudah bisa seperti makanan orang dewasa. Tapi kalau di bawah kan harus diformulasi. Yang tadi dibilang UPF, nggak bisa. Emang kita itu kan indikasi medis ya, harus diatur. Kalau nggak anaknya bisa gawat. Ya, dan tidak semua anak dikasih susu, harus ada indikasinya. Kalau misalnya sekarang kan lagi seru nih tentang makan bergizi gratis. Ya. Menurut pandangan Prof Yanti, makanan bergizi gratis itu bagus untuk anak sekolah. Ya karena dia melihat di negara, melihat contoh ya, misalnya di Korea Selatan, di Jepang. Ya tapi kita mesti melihat juga itu negara adalah negara yang sudah angka stuntingnya rendah. Nah jadi ini harusnya, ini terus jalan ya, tetapi harus ditambah yang 5 tahun. Mulai ibu hamil, yang program dulu yang ibu hamil sampai 5 tahun itu harus. Kenapa? Itu adalah fondasi. Kalau dia stunting, itu kita kasih makan kayak apapun nggak bisa ngeliwatin temennya yang tidak stunting. IQ-nya jeblok aja terus, kan? Ya karena tidak ada program, sebelumnya program nggak ada buat stunting. Sekarang udah itu nggak ada lagi buat stunting, kan? Nah, untuk itu program ini akan berhasil, bermanfaat, kita mendapatkan SDM yang bagus, bukan hanya pada anak-anak yang tidak stunting, tapi anak-anak yang bekas stunting pun itu bisa diatasi. Jadi ini bermanfaat kalau anaknya nggak stunting, tapi kalau anaknya udah keburu stunting, hasilnya nggak sebagus anaknya, tetap aja dia akan kalah bersaing. Makanya programnya itu harus didahului oleh program tadi, mulai dari ibu hamil sampai balita, cegah stunting. Wah kalau ini bagus, ini masuk sama ini, wah udah cita-citanya Pak Prabowo tercapai dah. Tinggal tambah itu aja. Prof Yanti, apa pesan Prof untuk orang tua anak-anak ya? Untuk orang tua anak-anak. Ya jadi satu, anak itu adalah harus lebih baik secara hukum agama. Anak yang kita lahirkan harus lebih baik daripada kita kan, ya. Jadi apa lebih baik itu artinya otaknya juga harusnya lebih baik, lebih pinter. Misalnya bapaknya S1 dia mesti S2 kali gitu kan, ya. Nah, dengan caranya itu apa caranya? Ya caranya tadi dengan memberikan makan. Makan itu bukan hanya diberikan makan aja tapi juga ada kasih sayang ya.
diberikan makan, stimulasi, ya diajak makan itu juga stimulasi loh. Makan ini pakai sendok, sendoknya ada gambar apa nih, gitu kan? Piringnya ada gambar apa? Coba kamu makan. Oh, kelihatan tuh kepalanya si Mickey, gitu kan? Itu kan pelajaran. Warnanya apa? Itu kan stimulasi. Orang mikir stimulasi harus pakai mainan, pakai apa? Padahal dari barang yang dia punya aja, dia sudah stimulasi kan namanya. Nah dari situ dan tentu sayang. Sayang itu artinya kita melihat anaknya sudah tidak mau makan lagi, kita bilang ya sudah nggak apa-apa, sudah kenyang ya, kayak udah ya, tapi kasih dengan jadwal. Kenapa? Tadi kan supaya teratur. Jadi dia makan ada jadwal, lama makan juga diatur, namanya food rules. Jadi dia makan pagi, siang, malam, snack diantaranya, dan dia makan waktu tidak lebih dari 30 menit. Kalau dia tidak mau makan lagi, kita juga menghargai, tapi dia tidak ada makan di luar jam makan, hanya makan di jam makan. Sehingga nanti dia ngatur dirinya sendiri, makan selalu teratur. Nah, itu yang kita bisa ajarkan kepada ibu orang tua, bisa ngajarkan sehingga dia juga nggak repot kan, karena anaknya hanya makan di jam makan aja. Nah, jadi menghindari tadi yang segala makanan-makanan yang nggak jelas itu. Semua dikontrol sama orang tua. Dan untuk yang remaja, untuk anak-anak yang sudah remaja, tentu belajar bagaimana kamu mendapatkan ini, nanti kan dia akan menjadi berkeluarga juga. Nah ini kan ilmu pengetahuan ini kalau kita terapkan terus kan tentu mereka belajar ya. Nanti maka saya biasa ke mahasiswa, nanti kalian kan jadi bapak ibu. Nah kalian kan ingin anaknya pinter, nah diajarin lah sama dia. Jadinya bagaimana? Ya itu sebenarnya yang kita hakikatnya bagaimana itu pendidikan semuanya adalah edukasi ya. Prof, satu lagi nih Prof yang saya tadi agak tertinggal, kenapa harus jadwalnya teratur dan jamnya teratur? Ya tadi kan pengosongan lambung ada jamnya. Jadi kita makan tuh yang memberikan harusnya ada lapar dan kenyang. Sekarang kan gini, ibunya masak, dia makan anaknya udah kenyang, atau anaknya nggak suka makanan itu. Dan ibunya karena dia udah masak habisin ya, yang jadi apa? Trauma kan. Nah dia udah gitu dia malas kalau makan, karena dia sudah lihat seperti ini. Tapi kalau kita ajarkan begini, makan, oke, sudah. Dia makan setengah jam, 15 menit, kita kasih waktu 30 menit. Terus 15 menit aku udah nggak mau makan lagi. Kenapa? Iya udah kenyang, oke ya sudah. Kita percaya aja. Kita bilang iya aja. Nanti dia lapar. Nanti di antara jam makan, kan dia pengosongan lambung sekitar 2 jam kalau udah umur segitu. Pengosongan lambung 2 jam, terus kita makan setengah jam, tinggal 1,5 jam, cuma boleh minum air putih. Nggak ada minuman berwarna, nggak minum yang lain-lain. Nah waktu dia lapar kan, karena dia makannya dikit, terus dia minta makan, kita nggak kasih. Belum jam makan ya, tunggu ya, nggak usah pakai marah. Nah itu namanya responsive feeding, itu adalah bagian yang terakhir dari aturan makan. Satu, tepat waktu, kedua adalah gizinya cukup, yang keempat safety, food safety supaya nggak keracunan tuh. Yang keempat adalah responsive feeding. Nah responsive feeding itu diatur caranya gimana? Pakai jadwal makan, dia makan sesuai jadwal, tidak seberapa dia mau, ibunya tentu mengatur makanannya apa yang diberikan, dan kemudian dia mau atau tidak ya terserah dia. Nah tapi kalau dia lapar nggak ada jam di antara jam makan. Disiplin kan anaknya. Sampai usia berapa? Sampai kapan aja. Sebenarnya kita juga harus begitu ya. Gitu. Karena kan kalau sudah teratur begitu kan kita kan makan nggak akan berlebihan. Nah orang yang makan teratur itu biasanya nggak akan kelebihan. Kalau dia udah kenyang, ya sudah nggak ada maksudnya habisin makannya gitu kan. Akhirnya sebenarnya dia udah kenyang, dipaksa akhirnya jadi gemuk. Nah tapi kalau kita sudah ngikutin, kita ngambil porsi sesuai dengan kita, nggak usah berlebihan, jangan diambilin, tapi dia boleh ambil sendiri. Kalau udah kenyang, lapar, mau nambah lagi boleh, gitu kan selama setengah jam. Tapi kalau dia udah kenyang, ya boleh berhenti. Baik, terima kasih Prof Yanti. Semua banyak sekali insight yang akan didapat. Terima kasih Prof untuk edukasinya. Ya.